Sistem reproduksi Fishes adalah sistem yang digunakan oleh ikan untuk berkembang biak dan menghasilkan keturunan. Ikan tergolong sebagai vertebrata yang bersifat poikilotermik atau berdarah dingin, yang hidup di air dan bernafas melalui insang. Selain itu, sistem reproduksi pada ikan juga merupakan proses perbanyakan individu yang tingkat keberhasilannya dipengaruhi oleh keadaan habitat atau kondisi lingkungan. Terdapat 3 macam reproduksi pada Fishes, yaitu ovipar, vivipar, ovivivipar. Ovipar yaitu pembuahan di luar tubuh ikan betina dengan cara mengeluarkan telur dari dalam ikan betina dan akan dibuahi oleh ikan jantan. Vivipar adalah sistem pembuahan vivipar terjadi di dalam tubuh ikan betina. Perkembangan embroil di dalam tubuh betina dibantu oleh plasenta yang memberikan nutrisi pada embrio. Yang ketiga, ovivipar. Dalam sistem pembuahan ini, embrio tidak memperoleh sistem nutrisi secara langsung dari induknya, melainkan dari kuning telurnya, dan tubuh induknya berfungsi sebagai tempat perlindungan. Istilah penting dalam nama ilmiah, yaitu ada gonad, bagian dari organ reproduksi pada ikan yang menghasilkan telur pada ikan betina dan sperma pada ikan jantan. Ada ovarium, yaitu organ reproduksi betina pada ikan yang menghasilkan telur. Selanjutnya ada testis, yaitu organ reproduksi jantan pada ikan yang menghasilkan sperma. Selanjutnya ada spermatogenesis atau proses pembentukan sperma pada ikan jantan. Ada ovipar, yaitu cara reproduksi ikan yang melibatkan pelepasan telur dan sperma ke dalam air, di mana pembuahan terjadi di luar tubuh ikan. Yang selanjutnya vivipar, yaitu cara reproduksi ikan yang melibatkan kelahiran bayi ikan yang sudah cukup berkembang dan siap untuk bertahan hidup mandiri. Yang selanjutnya ada organ yang menjalankan sistem reproduksi pada ikan. Yang pertama ada organ reproduksi eksternal, yakni kloaka. Kloaka adalah saluran pembuangan bersama untuk keluarnya produk ekresi, yakni urin dan fases, serta produk reproduksi pada ikan. Pada ikan, kloaka terletak di daerah posterior tubuh dan merupakan saluran tunggal yang menghubungkan sistem reproduksi dan saluran pencernaan. Kemudian yang kedua ada organ reproduksi internal, terdiri dari yang pertama ovarium. Ovarium merupakan organ yang bersifat kewanitaan yang berperan dalam produksi dan pematangan sel telur yang akan dikeluarkan pada saat reproduksi. Ovarium biasanya merupakan sepasang organ yang terletak di rongga perut ikan betina. Kemudian yang kedua ada oviduk. Oviduk adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan kloaka. Oviduk adalah tempat sel telur matang dilepaskan sebelum bercampurnya dengan sperma selama pembuahan. Kemudian yang ketiga ada testis. Testis adalah organ penghasil sperma pria. Testis ikan biasanya merupakan sepasang organ yang terletak di rongga perut. Kemudian yang terakhir, saluran urogenital. Ini merupakan saluran yang menghubungkan testis ke kloaka pada ikan jantan. Pada saat reproduksi, sperma akan bergerak melalui saluran genital menuju kloaka dan selanjutnya akan didistribusikan ke sel telur yang dikeluarkan oleh betina. Mekanisme sistem reproduksi ikan. Proses perkembangan reproduksi ikan dimulai dari gametogenesis hingga membentuk zigot yang disebut progenesis atau proses awal sebelum terjadinya diferensiasi dari periode perkembangan embrio. Proses selanjutnya disebut embriogenesis yang mencakup pembelahan zigot atau klivage, bastulasi, dastulasi, dan neurulasi. Proses selanjutnya adalah organogenesis, yaitu pembentukan organ tubuh. Perkembangan embrio ikan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap perkembangan zigot sampai organogenesis, embrio transisi atau larva, dan pasca embrio atau fase persatuan jenis kelamin sampai dewasa kelamin. Contoh dalam kehidupan sehari-hari,
yang berhubungan dengan sistem reproduksi Pisces adalah ikan mas. Nah, jadi ikan mas adalah salah satu spesies ikan yang sering dijumpai di pasar ikan. Ikan ini memiliki sistem reproduksi yang mirip dengan ikan manya, yaitu dengan cara bertelur atau ovipar. Ikan mas adalah ikan air tawar yang juga populer sebagai ikan konsumsi. Proses reproduksi ikan mas juga sering terjadi di lingkungan air tawar. Ikan betina akan mengeluarkan telur-telur ke dalam air. Telur-telur ini akan dibuahi oleh sperma yang dikeluarkan oleh ikan jantan. Setelah dibuahi, telur-telur ini akan menetas menjadi larva ikan mas yang kemudian akan tumbuh dan berkembang menjadi ikan dewasa. Selanjutnya, hal unik dari kelompok. Pada ikan, fertilisasi atau penyatu sperma dan telur umumnya terjadi di luar tubuh di dalam air. Ini bisa menjadi proses yang sangat dramatis, seperti saat banyak ikan air tawar berkumpul untuk mengejar dan membuahi telur-telur diletakkan dan bahkan membuahi telur-telur yang telah dilepaskan oleh betina.